Bocah ini buktikan dari seorang pengamen menjadi miliarder. Orang-orang yang dulu menghinanya sekarang malah menjadi penjilat. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah. Kalian dari kota mana saja, di bawah terik matahari kota yang menyengat, sosok Haikal kecil berdiri di lampu merah, sambil memegang ukulele kayu yang sudah rapuh. Pakaiannya lusuh, dengan bekas tambalan di sana-sini, sementara jemari mungilnya memetik senar nilon hingga menyuarakan nada-nada sederhana. Suaranya yang serak melantunkan lagu di antara barisan mobil mewah yang tertutup rapat, mengharapkan sekeping koin jatuh ke dalam kaleng bekasnya. Bagi Haikal yang baru berusia 12 tahun, jalanan adalah ruang kelasnya, dan rintikan hujan serta tatapan dingin pengendara adalah guru yang menempanya setiap hari demi menyambung hidup bersama ibunya yang sakit-sakitan. Suatu sore, ketika hujan deras mulai mengguyur persimpangan jalan, Haikal berteduh di depan sebuah kafe mewah. Dengan tubuh gemetar menahan dingin, matanya tak sengaja menatap ke dalam kaca transparan kafe, memperhatikan seorang pria berjas rapi yang sedang menikmati secangkir kopi hangat. Namun, kehangatan itu seketika sirna saat manajer kafe keluar dan mendorong Haikal hingga terjatuh ke atas trotoar yang basah. Hinaan menyayat hati meluncur deras dari mulut sang manajer, menuduh Haikal hanya merusak pemandangan dan mengganggu kenyamanan pengunjung berkulit halus di dalam sana. Bukannya menangis atau membalas dengan amarah, Haikal perlahan bangkit lalu membersihkan debu di celananya sambil memeluk erat ukulelenya yang sedikit retak. Ia menatap lurus ke mata pria yang menghinanya, tanpa ada rasa dendam, melainkan sebuah pancaran tekad yang sangat dingin namun membara. Di dalam hatinya yang terluka, Haikal berjanji bahwa suatu hari nanti, ia tidak akan lagi dipandang sebelah mata hanya karena kemiskinan yang saat ini membelenggunya. Dari titik terendah itulah, sebuah langkah besar dalam hidupnya resmi dimulai. Kemiskinan harta tidak boleh membuat kita miskin kehormatan. Hinaan orang lain bukanlah penentu takdir kita, melainkan bahan bakar terbaik untuk membuktikan bahwa kita mampu bangkit lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Rumah kontrakan kecil beratap seng menjadi saksi bisu perjuangan Haikal setiap kali menyelesaikan harinya di jalanan. Di atas tempat tidur bambu yang sudah lapuk, ibunya terbaring lemah dengan wajah pucat menahan sakit paru-paru yang kian menggerogoti tubuhnya. Haikal menggenggam jemari ibunya yang dingin, lalu mengusap sisa air mata yang tanpa sadar menetes di pipinya. Dengan suara yang ditahan agar tidak terdengar bergetar, ia menghitung kepingan koin hasil mengamen hari itu yang jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membeli obat resep dokter. Haikal, maafkan ibu ya nak, karena ibu, kamu harus putus sekolah dan mencari uang di jalanan. Bisik ibunya penuh penyesalan dengan napas yang terengah-engah. Haikal menggenggam tangan ibunya semakin erat, menyembunyikan rasa perih di dadanya dengan sebuah senyuman hangat yang sangat dewasa untuk anak seusianya. Ia menyelimuti ibunya dan berbisik lembut bahwa rasa lelahnya hilang setiap kali melihat ibunya tersenyum. Namun jauh di dalam hatinya, rasa cemas terus bergemuruh melihat kondisi kesehatan sang ibu yang semakin hari semakin memburuk. Malam itu, Haikal tidak tidur. Di bawah temaram lampu minyak, ia membuka kembali buku-buku pelajaran bekas yang ia temukan dari tempat pembuangan sampah. Jemari kecilnya menelusuri setiap huruf dan angka dengan ketelitian yang luar biasa, bertekad bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari lingkaran setan kemiskinan ini. Ia tahu jalanan memang memberi makan untuk hari ini, tetapi ilmu pengetahuanlah yang akan memberinya kehidupan di masa depan. Dalam kegelapan malam, janji itu terpatri semakin kuat. Kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya adalah sumber kekuatan tanpa batas. Jangan pernah menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk berhenti belajar, karena ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan keluar dari kegelapan kemiskinan. 3 tahun berlalu, Haikal kini menginjak usia 15 tahun dan fisiknya bertumbuh semakin tegap meski cobaan hidup tidak pernah berkurang. Suatu malam saat ia berjalan pulang membawa sebungkus nasi dan obat untuk ibunya, langkah Haikal mendadak terhenti ketika melihat kepulan asap hitam membumbung tinggi dari arah permukimannya. Jantungnya berdegup kencang. Rasa takut yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya saat ia mendengar teriakan warga yang berlarian panik menyebut kata kebakaran. Dengan nekat, Haikal menembus kobaran api yang melahap bangunan-bangunan kayu di gang sempit itu demi menyelamatkan ibunya yang tak sanggup berdiri. Suasana sangat mencekam. Jeritan histeris dan suara kayu yang terbakar bersahut-sahutan di tengah pekatnya asap yang menyengat paru-paru. Haikal berhasil memanggul ibunya keluar dari dalam rumah tepat sebelum atap seng kontrakan mereka roboh dihantam api. Di atas tanah lapang tempat warga mengungsi, Haikal terduduk lelah memeluk ibunya, menyadari bahwa seluruh harta benda mereka yang tak seberapa kini telah menjadi abu. Tidak ada lagi ukulele kayu, tidak ada lagi buku-buku bekas,
dan tidak ada lagi tempat untuk berteduh dari hujan. Beberapa tetangga yang juga kehilangan tempat tinggal hanya bisa meratap, sementara beberapa orang kaya di sekitar pemukiman menyindir halus bahwa musibah itu adalah akibat dari kehidupan orang-orang miskin yang tidak teratur. Hinaan itu kembali menyenggol harga diri Haikal, tetapi kali ini ia tidak membiarkan rasa sedih menghancurkannya. Di atas puing-puing yang hangus, Haikal memandangi langit malam dan mengikrarkan janji baru. Ketika kita kehilangan segala yang kita miliki secara materi, ingatlah bahwa keteguhan jiwa dan tekad pantang menyerah adalah modal terbesarmu yang tidak akan pernah bisa dibakar oleh api apapun. Kehilangan tempat tinggal memaksa Haikal dan ibunya menumpang di teras sebuah toko kelontong yang sudah tutup setiap malamnya. Untuk menyambung hidup dan membeli obat, Haikal tidak hanya mengamen, tetapi juga mulai menawarkan jasa membersihkan kaca mobil dan mengangkat barang-barang di pasar subuh. Wajahnya yang selalu berseri dan sikapnya yang sangat sopan membuat beberapa pedagang iba, meskipun tak jarang ada pula yang memanfaatkannya dengan memberikan upah yang sangat tidak layak. Suatu siang di persimpangan jalan utama, sebuah mobil sedan mewah mengalami mogok tepat saat lampu lalu lintas berubah hijau. Pengendara lain mulai membunyikan klakson dengan tidak sabar, sementara sang pengemudi, seorang pria parubaya berpenampilan elegan bernama Pak Danu, terlihat panik mencoba menyalakan mesin. Tanpa ragu-ragu, Haikal berlari menghampiri mobil tersebut dan menawarkan bantuan untuk mendorongnya ke pinggir jalan agar tidak menyumbat arus lalu lintas yang mulai padat. Setelah mendorong mobil hingga ke tepi jalan di bawah terik matahari yang membakar kulit, Haikal menyapu keringat di dahinya dengan lengan baju. Pak Danu yang merasa terbantu segera mengeluarkan dompetnya dan menyodorkan beberapa lembar uang kertas nominal besar kepada Haikal sebagai ucapan terima kasih. Namun, Haikal dengan halus menolak uang tersebut sambil tersenyum tulus, menyatakan bahwa ia membantu murni karena melihat seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan, bukan untuk mencari imbalan. Sikap Haikal itu membuat Pak Danu tertegun dan menatap anak muda di hadapannya dengan rasa kagum yang mendalam. Kebaikan yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan adalah cerminan dari kemuliaan hati yang sejati. Karakter jujur dan tulus akan membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kekaguman Pak Danu pada ketulusan Haikal tidak berhenti sampai di sana. Pria tua yang ternyata seorang pengusaha tekstil sukses itu menawarkan Haikal sebuah pekerjaan. Bukan pekerjaan mewah, melainkan sebagai pekerja kasar di gudang penyortiran kain miliknya dengan gaji harian yang memadai. Bagi Haikal, tawaran itu bagaikan titik terang di tengah kegelapan panjang hidupnya, sebuah kesempatan untuk meninggalkan jalanan dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi ibunya. Hari pertama bekerja di gudang, Haikal tidak membuang waktu sedikit pun untuk mengeluh atau bersantai. Saat pekerja lain beristirahat ketika jam makan siang, Haikal justru memperhatikan bagaimana sistem pencatatan barang masuk dan keluar dioperasikan oleh para supervisor. Ia bertanya dengan sangat sopan kepada siapa saja yang mau mengajarinya, menyerap setiap informasi tentang logistik, kualitas kain, dan manajemen stok seperti spons yang menyerap air. Namun, kehadiran Haikal yang rajin dan cepat paham tidak disukai oleh semua orang di gudang tersebut. Senior gudang yang merasa terancam oleh kecerdasan Haikal mulai melakukan tindakan curang dengan menyalahkan Haikal atas hilangnya beberapa gulung kain mahal. Dalam sebuah rapat internal, Haikal dituduh di hadapan semua pekerja sebagai pencuri yang memanfaatkan kebaikan pemilik perusahaan. Ruangan menjadi tegang, dan mata semua orang tertuju pada Haikal dengan penuh kecurigaan. Dimanapun kita berusaha untuk berkembang, keraguan dan fitnah dari orang lain akan selalu ada. Tetaplah fokus pada pengembangan diri dan biarkan kebenaran menunjukkan jalannya sendiri. Tuduhan palsu yang diarahkan padanya membuat dada Haikal sesak menahan amarah dan kekecewaan yang mendalam. Senior gudang yang menuduhnya tersenyum sinis, yakin bahwa anak jalanan seperti Haikal akan mudah dijadikan kambing hitam untuk menutupi kecurangannya sendiri. Pak Danu yang hadir dalam rapat tersebut menatap Haikal dengan pandangan penuh tanya, meminta penjelasan jujur dari anak muda yang pernah ditolongnya di jalanan itu. Dengan tenang dan tanpa emosi yang meledak-ledak, Haikal melangkah maju lalu mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari saku celananya. Buku itu berisi catatan rinci yang ditulis Haikal setiap malam, merekam nomor seri barang, jam kedatangan truk, dan nama petugas yang membongkar muatan secara akurat. Haikal menjelaskan diskrepansi data yang ada dan secara tidak langsung membongkar fakta bahwa kain yang hilang sebenarnya telah dijual secara ilegal oleh senior gudang itu sendiri beberapa hari sebelum ia mulai bekerja. Pemeriksaan ulang terhadap CCTV gudang akhirnya membuktikan sepenuhnya bahwa Haikal tidak bersalah dan justru senior itulah yang menjadi dalang kejahatan. Kejujuran, ketelitian, dan keberanian Haikal dalam menghadapi fitnah tanpa rasa dendam membuat Pak Danu semakin yakin akan potensi besar anak muda ini. Hari itu, Haikal tidak hanya dibersihkan dari tuduhan, tetapi juga dipromosikan menjadi asisten pengawas gudang,
membuktikan bahwa integritas adalah perisai terkuat dalam menghadapi kejahatan. Kejujuran mungkin terasa pahit dan menakutkan saat diuji, tetapi ia adalah fondasi yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh fitnah sebesar apapun. Selalu catat dan pertanggungjawabkan setiap langkahmu dengan benar. Kehidupan Haikal mulai membaik secara finansial. Ia berhasil menyewa rumah sederhana yang layak dan membelikan obat-obatan yang lebih baik untuk ibunya. Namun, takdir berkata lain ketika kondisi kesehatan sang ibu mendadak kritis akibat komplikasi penyakit yang sudah terlalu parah. Di ruang ICU sebuah rumah sakit, suara monitor detak jantung berbunyi nyaring, menemani detik-detik paling menegangkan dalam hidup Haikal yang terduduk lemas di samping ranjang. Menggenggam jemari ibunya yang semakin dingin, Haikal membisikkan doa-doa terbaik sambil mengalirkan air mata yang tak sanggup lagi ia tahan. Ibunya membuka mata perlahan, menatap putra tunggalnya dengan pandangan penuh rasa bangga dan kasih sayang yang mendalam. Dengan sisa tenaga yang ada, sang ibu berpesan agar Haikal selalu menjadi orang yang jujur, menyayangi sesama, dan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Kepergian sang ibu menjadi pukulan paling menghancurkan dalam hidup Haikal, membuatnya merasa kehilangan arah dan tujuan perjuangannya. Orang yang menjadi alasan utamanya untuk bertahan hidup kini telah tiada selamanya, meninggalkan kehampaan yang luar biasa besar di dadanya. Namun, mengingat pesan terakhir sang ibu, Haikal bangkit dari duka mendalam itu dengan tekad yang baru. Ia akan sukses bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menghormati warisan kebaikan dan perjuangan almarhumah ibunya. Kehilangan orang terkasih adalah ujian terberat yang bisa meremukkan hati. Namun penghormatan terbaik bagi mereka yang telah pergi adalah dengan mewujudkan mimpi dan memegang teguh nilai kebaikan yang mereka ajarkan. 3 tahun berlalu sejak kepergian ibunya. Haikal yang kini berusia 20 tahun telah menabung sebagian besar gajinya dan mempelajari seluruh seluk-beluk bisnis tekstil. Dengan keberanian luar biasa dan modal nekat, ia memutuskan untuk mengundurkan diri secara baik-baik dari perusahaan Pak Danu guna memulai usahanya sendiri. Pak Danu tidak hanya merestui keputusan tersebut, tetapi juga memberikan pinjaman modal awal dan bimbingan manajemen sebagai bentuk dukungan penuh pada murid kesayangannya. Haikal mendirikan sebuah usaha konveksi kecil-kecilan di sebuah garasi tua dengan menyewa 2 mesin jahit bekas dan mempekerjakan 2 orang warga sekitar yang menganggur. Di awal perjalanannya, tantangan besar langsung menghadang. Pesanan sepi, harga bahan baku melonjak naik, dan banyak calon pembeli yang meremehkan usahanya karena dianggap terlalu kecil dan dikelola oleh mantan anak jalanan. Setiap hari Haikal berkeliling membawa sampel kain ke toko-toko pakaian, hanya untuk menerima penolakan demi penolakan yang menyakitkan. Suatu hari, seorang pemilik toko besar menolak sampel pakaian Haikal dengan kasar, melemparkan kain tersebut ke lantai dan menyuruhnya kembali mengamen saja. Kejadian itu memicu ingatan masa lalunya di depan kafe mewah bertahun-tahun lalu. Tetapi alih-alih patah semangat, Haikal mengambil kainnya, membersihkannya dari debu, dan tersenyum. Ia kembali ke garasinya, bekerja hingga larut malam memperbaiki kualitas jahitan, dan mencari inovasi desain baru yang tidak dimiliki oleh kompetitornya di pasaran. Penolakan dan cemoohan dari orang lain adalah bagian dari proses pembentukan mental seorang pemenang. Kegagalan sejati bukanlah saat kita ditolak, melainkan saat kita memutuskan untuk berhenti berjuang. Sadar bahwa bersaing dengan metode tradisional sangat sulit, Haikal mulai memanfaatkan perkembangan teknologi digital yang sedang merebak luas. Ia mengintegrasikan sistem penjualan online, membuat konten kreatif yang menceritakan kualitas bahan pakaian buatannya, serta memberikan layanan kustomisasi desain dengan harga yang sangat terjangkau. Pendekatan inovatif ini membuat produk konveksi Haikal mulai dikenal oleh anak-anak muda dan pelaku usaha retail di berbagai kota. Pesanan yang tadinya hanya belasan potong per minggu mendadak melonjak menjadi ribuan potong dalam hitungan bulan, membuat garasi kecilnya tidak lagi sanggup menampung aktivitas produksi. Haikal kemudian menyewa sebuah pabrik terabaikan di pinggiran kota, merekrut puluhan pekerja lokal, dan menambah mesin-mesin canggih untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Keahlian manajemen yang ia pelajari secara otodidak dan perlakuan manusiawi terhadap karyawannya membuat produktivitas perusahaan melonjak tajam. Dalam kurun waktu 5 tahun, bisnis yang berawal dari garasi tua itu bertransformasi menjadi salah satu grup manufaktur tekstil dan fashion terbesar di negara ini. Haikal yang dulu dikenal sebagai bocah pengamen lusuh di lampu merah kini, telah resmi menjadi seorang pengusaha muda sukses beraset miliaran rupiah. Namun, di tengah puncak keberhasilannya secara materi, Haikal tetap mempertahankan gaya hidup yang sederhana dan hati yang penuh rasa syukur. Adaptasi terhadap perkembangan zaman dan kreativitas adalah kunci utama untuk melompati batasan kemampuannya. Ketika inovasi diimbangi dengan kerja keras, keberhasilan hanyalah masalah waktu.
Keberhasilan Haikal membawanya menjadi salah satu pembicara utama dalam sebuah seminar bisnis bernilai tinggi yang diadakan di sebuah hotel bintang 5 paling megah di ibu kota. Mengenakan setelan jas disesuaikan yang sangat elegan, Haikal berdiri di atas panggung menceritakan perjalanan hidup dan strategi bisnisnya di hadapan ratusan pengusaha ternama dan awak media. Aura kepemimpinan dan ketenangannya memukau seluruh audiens yang memberikan tepuk tangan meriah di akhir sesi presentasinya. Setelah acara selesai, beberapa peserta seminar berbaris antre di area lounge untuk berjabat tangan dan mencoba menjalin kerja sama bisnis dengan miliarder muda tersebut. Di antara kerumunan orang yang ingin mendekatinya, mata Haikal menangkap sosok seorang pria parubaya yang wajahnya terasa sangat familiar dalam ingatannya. Pria itu tampak canggung, mengenakan pakaian yang mulai kusam, dan memandang Haikal dengan tatapan penuh rasa takut campur cemas. Ketika pria itu melangkah mendekat sambil membungkukkan badannya penuh hormat, Haikal menyadari siapa sosok tersebut. Ia adalah mantan manajer kafe mewah yang belasan tahun lalu mendorongnya hingga jatuh ke trotoar yang basah saat hujan. Pria yang dulu begitu sombong dan memandangnya jijik kini berdiri gemetar di hadapannya, memohon kesempatan untuk menyodorkan proposal kerjasama agar bisnis restoran kecilnya yang hampir bangkrut bisa diselamatkan oleh investasi dari perusahaan Haikal. Roda kehidupan berputar sangat cepat dan pasti. Orang yang berada di atas hari ini bisa berada di bawah besok lusa. Jangan pernah menghina siapapun, karena kita tidak pernah tahu bagaimana takdir akan mempertemukan kita kembali. Kabar tentang Haikal yang kini menjadi miliarder sukses menyebar luas, hingga ke kampung halamannya dan orang-orang dari masa lalunya. Tiba-tiba, kerabat yang dulu mengusirnya saat ibunya sakit, tetangga yang pernah menyindirnya saat rumahnya terbakar, dan teman-teman yang dulu mengejeknya sebagai anak pengamen mulai berdatangan satu persatu. Mereka datang ke kantor Haikal dengan senyuman manis yang dibuat-buat, membawa berbagai pujian melambung dan cerita-cerita karangan tentang seolah-olah mereka pernah membantunya di masa sulit. Manajer kafe yang dulu menghinanya bahkan tanpa malu-malu memuji Haikal di hadapan media sebagai sosok yang luar biasa inspiratif dan mengaku telah melihat potensi besar Haikal sejak kecil. Fenomena ini membuat Haikal tersenyum tipis, melihat betapa nyatanya perubahan sikap manusia ketika dihadapkan pada kekayaan dan kekuasaan. Orang-orang yang dulu memandangnya sebelah mata kini menjelma menjadi penjilat yang bersaing mendapatkan perhatian dan bantuan finansial darinya. Haikal mendengarkan semua rayuan dan pujian palsu itu dengan tenang, tanpa menyela sedikit pun dari kursi kebesarannya. Ia tidak merasa jemawa atau terbuai oleh sanjungan orang-orang yang dulu menghancurkan hatinya, karena ia tahu betul mana kasih sayang yang tulus dan mana ketamakan yang terbungkus topeng ramah. Suasana di ruangan rapat menjadi sangat hening saat Haikal bersiap memberikan tanggapannya atas semua permohonan bantuan tersebut. Kekayaan akan memperlihatkan wajah asli orang-orang di sekitarmu. Waspadalah terhadap pujian yang datang saat kamu berada di puncak, karena seringkali itu bukan bentuk penghormatan, melainkan kepentingan pribadi semata. Di hadapan orang-orang yang dulu menghinanya dan kini berlutut memohon bantuan, Haikal berdiri dari kursinya lalu berjalan mendekati mereka. Ia menatap manajer kafe dan kerabat-kerabatnya satu persatu dengan pandangan mata yang jernih, tanpa ada guratan amarah sama sekali. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, Haikal mengingatkan mereka akan kejadian-kejadian di masa lalu, bukan untuk mengungkit dendam, melainkan untuk memberikan cermin kehidupan bagi mereka. Orang-orang di ruangan itu tertunduk malu. Wajah mereka memerah menahan rasa canggung yang luar biasa saat menyadari bahwa Haikal mengingat setiap detail hinaan yang pernah mereka lontarkan. Haikal menyatakan bahwa ia telah memaafkan semua kejahatan dan rasa sakit yang pernah mereka berikan di masa lalu tanpa tersisa. Namun, untuk permohonan investasi bisnis dan bantuan finansial tanpa usaha yang mereka ajukan, Haikal tegas menolaknya karena usahanya dibangun atas dasar profesionalisme dan kerja keras, bukan kronisme. Sebagai gantinya, Haikal menawarkan kesempatan kerja di program pelatihan kerja bawah naungan yayasannya bagi siapa saja yang benar-benar mau belajar dan bekerja keras dari bawah. Keputusan Haikal ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam. Ia tidak membalas kejahatan dengan dendam yang merusak, melainkan dengan ketegasan yang mendidik dan memberi peluang perbaikan diri bagi mereka yang mau merendahkan hatinya. Pembalasan terbaik terhadap orang yang pernah meremehkanmu bukan dengan menjatuhkan mereka kembali, melainkan dengan menjadi sukses dan memberikan maaf secara elegan sambil tetap memegang prinsip kebenaran, sebagai bentuk penghormatan abadi kepada almarhumah ibunya dan bukti kepeduliannya pada sesama. Haikal mendirikan sebuah yayasan sosial megah yang diberi nama Yayasan Harapan Ibu. Yayasan ini berfokus pada pemberian beasiswa pendidikan gratis, pelatihan keterampilan kerja, serta penyediaan fasilitas kesehatan dan rumah singgah layak bagi anak-anak jalanan dan keluarga kurang mampu. Haikal ingin memastikan tidak ada lagi anak kecil yang harus putus sekolah dan dihina di jalanan seperti dirinya belasan tahun lalu. Di hari peresmian yayasan tersebut,
Ratusan anak jalanan berkumpul dengan pakaian bersih dan wajah berbinar penuh harapan baru untuk masa depan mereka. Haikal turun langsung menyapa anak-anak itu, duduk di antara mereka di atas lantai tanpa jarak, dan membagikan alat-alat sekolah serta instrumen musik termasuk ukulele. Kehangatan yang dipancarkan Haikal membuat suasana acara haru membiru, menyentuh hati semua tamu undangan yang hadir dalam peresmian tersebut. Di sudut bangunan yayasan, dipajang sebuah foto besar almarhumah ibunya yang tersenyum anggun bersama sebuah ukulele kayu retak yang telah dipugar dengan rapi dalam bingkai kaca. Ukulele itu adalah pengingat abadi bagi Haikal dan semua orang bahwa dari benda sederhana itulah sebuah perjuangan besar bermula. Keberhasilan finansial Haikal kini telah bertransformasi menjadi keberkahan yang memberikan dampak nyata bagi kehidupan ribuan orang lainnya. Puncak tertinggi dari sebuah kesuksesan bukanlah seberapa banyak harta yang kita kumpulkan untuk diri sendiri, melainkan seberapa besar manfaat dan harapan yang bisa kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Suatu sore yang cerah, Haikal menyempatkan diri untuk mengunjungi persimpangan jalan tempat ia dulu mengamen semasa kecil. Mengenakan pakaian santai tanpa pengawalan ketat, ia berdiri di tepi trotoar memandangi lalu lalang kendaraan yang masih sama seperti belasan tahun lalu. Kenangan masa kecil yang penuh rasa lapar, dinginnya hujan, dan bentakan orang-orang kembali melintas di pikirannya. Namun kali ini dihadapi dengan senyuman kedamaian yang mendalam. Haikal melihat seorang bocah pengamen kecil yang sedang berteduh di depan kafe yang sama, memegang ukulele dengan baju yang lusuh persis seperti dirinya dulu. Haikal melangkah menghampiri bocah itu, duduk di sampingnya, lalu mengajak ngobrol dengan bahasa yang hangat dan penuh rasa empati. Ia memberikan makanan, modal usaha untuk orang tua bocah tersebut, dan tawaran beasiswa penuh hingga tingkat perguruan tinggi melalui yayasannya. Mata bocah pengamen itu berkaca-kaca menatap Haikal dengan rasa tidak percaya dan kebahagiaan yang meluap-luap. Haikal merangkul pundak bocah itu dan berbisik lembut agar ia tidak pernah merasa malu dengan kondisinya saat ini dan tidak pernah berhenti bermimpi tinggi. Momen itu menjadi simpul kesadaran bagi Haikal bahwa rantai kemiskinan dan penderitaan dalam hidup bisa diputus jika ada satu orang yang mau peduli dan mengulurkan tangan kebaikan. Jangan pernah lupa dari mana kita berasal saat kita sudah berada di atas. Ulurkan tanganmu untuk mengangkat orang lain yang sedang berjuang di titik terendah mereka, sebagaimana kamu dulu berharap ada tangan yang membantumu. Tahun-tahun berlalu, perusahaan dan yayasan Haikal semakin berkembang pesat ke tingkat internasional, menjadikannya salah satu tokoh filantropi paling berpengaruh di tanah air. Suatu hari saat merapikan dokumen-dokumen lama almarhum ibunya di brankas rumah, Haikal menemukan sebuah surat rahasia berdebu yang belum pernah dibukanya sejak kecil. Dengan jemari bergetar, Haikal membuka lipatan kertas lusuh tersebut dan membaca tulisan tangan ibunya yang menyimpan sebuah fakta besar tentang asal-usul kehidupannya. Surat itu mengungkap plot twist yang mengejutkan. Haikal sebenarnya bukanlah anak kandung dari ibunya yang miskin itu, melainkan seorang bayi terlantar yang ditemukan sang ibu di depan pintu kontrakan dalam kondisi sakit-sakitan bertahun-tahun lalu. Meskipun hidup dalam kemiskinan ekstrim dan ditinggalkan oleh suaminya, wanita tulus itu memilih untuk membesarkan Haikal dengan seluruh kasih sayang, merawatnya hingga rela mengorbankan kesehatannya sendiri demi memastikan Haikal bisa tumbuh menjadi manusia berkepribadian luhur. Air mata haru dan rasa syukur meluap dari mata Haikal saat menyadari bahwa ikatan cinta yang sejati tidak selalu ditentukan oleh darah, melainkan oleh keikhlasan dan pengorbanan tanpa syarat. Kesadaran ini melengkapi kebahagiaan hidup Haikal secara utuh. Ia tidak hanya berhasil menaklukkan kemiskinan materi dan membungkam para penghinanya, tetapi juga telah menjadi bukti hidup dari keagungan cinta seorang ibu yang tak terbatas. Haikal menutup surat itu, menatap langit sore dengan senyuman paling bahagia di wajahnya, mengetahui bahwa tugas hidupnya telah ditunaikan dengan sangat sempurna. Cinta kasih dan keikhlasan sejati memiliki kekuatan luar biasa yang sanggup mengubah takdir penderitaan menjadi kejayaan yang menginspirasi dunia. Tidak materi, status, atau garis keturunan yang menentukan keturunanmu, melainkan kemuliaan akhlak dan seberapa besar dampak kebaikan yang kamu tinggalkan di bumi ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.